Selamat siang, salam artefak Nusantara. Pemirsa, pecinta YouTube yang setia di channel Artefak Nusantara ini, saya mau berkunjung atau penelusuran di Gunung Kempul atau yang terkenal dengan Gunung Bedalem di Desa Besule, kecamatan sini Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatannya kalau tidak ini mungkin masuk Besule ini Besuki ya mungkin ya. Kalau nggak campur darat Besuki. Agak-agak lupa soalnya. Seperti apa, ada apa di Gunung Kempul ini atau di Gunung Bedalem, di sekitar makam Bedalem, makamnya Pangeran Benowo. Yuk kita balik kameranya teman-teman ya. Teman-teman, seperti ini situasi di Gunung Bedalem. Tepatnya makam Pangeran Benowo, putra yang cerita terdahulu ketika tahun 90 saya diceritain oleh orang-orang tua. Yang dimaksud adalah Pangeran Benowo, putra daripada Joko Tingkir yang pernah lari atau terbuang ke sini. Nah, itu adalah makam Bedalem, makamnya Pangeran Benowo yang diceritakan orang-orang tua dulu adalah putra daripada Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Hadiwijaya yang pernah sampai ke sini. Tapi teman-teman, kali ini saya sedang mengunjungi sebuah tempat yang dulu terkenal dengan petilasan Eyang Dampu Awang. Eyang Dampu Awang adalah patih orang Jawa Dipa. Arahnya ke sini teman-teman, kula nuwun yang. Jadi Dampu Awang adalah patih orang Jawa Dipa yang mungkin kalah perang dulu hingga sampai ke sini. Karena itu di dalam kisah perjalanan Chen Ho atau Jenderal Chen Ho, beliau sampai ke sini juga karena dikejar oleh orang-orang kerajaan di masa lalu ya. Terus siapakah yang menolong memberi arah petunjuk jalan Jenderal Chen Ho? San Pokong. Tentunya beliau bernama Eyang Dampu Awang. Kalau orang dulu menyebutnya Ayang bukan Eyang ya. Kalau Eyang itu dirubah setelah pengislaman tanah Jawa. Dari Ayang menjadi Eyang. Ini adalah petilasan Ayang atau Eyang Dampu Awang, seorang patih kerajaan Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu termasuk terusannya itu Ratu Sima itu teman-teman ya. Tapi Dampu Awang itu memang tokoh langsung berasal dari Tiongkok yang menjadi patih di tanah Jawa Dwipa di daerah Lasem sana, yang dulu terkenal bernama Lausam ya. Setelah Indung Dewi menjadi Bre Lasem, Lausam menjadi Lasem. Seperti itu teman-teman ya. Sedangkan
ciri-ciri orang Jawa Duwipa itu berkulit putih, orangnya tinggi-tinggi. Itu pernah saya mendapat cerita dari Mbah, termasuk salah satunya Mbah Harjo Gentolet, seseorang yang umurnya panjang sekali, yang sekarang sudah meninggal, orang Blitar ya, yang pernah viral itu mengatakan, menceritakan bahwa orang-orang Jawa Duwipa itu orangnya tinggi-tinggi dan berkulit putih. Nah, karena sudah kalah perang pada ratusan tahun yang lalu atau mungkin 1000 tahun lebih, apa seperti itu teman-teman ya. Orang-orang Jawa Duwipa itu kalah perang dan namanya dirubah menjadi misalnya Bajul Putih, seperti teman-teman. Jadi orang-orang Jawa Duwipa itu ketika kalah perang dan yang tertangkap dibunuh, dibantai, yang masih hidup sembunyi di hutan-hutan, di rawa-rawa, di dekat jauh dari orang-orang yang mencarinya, maka beliau dengan dilecehkan dengan sebutan Bajul Putih karena kulitnya itu putih. Nah, itulah yang menolong Jenderal Chen Ho hingga bisa bersembunyi di sini, hingga pernah singgah di sini di desa Popoh sana, kemudian bersembunyi di sini. Nah, ini kebetulan ada makam yang mempunyai nama Bajul Putih, yang sepuh Bajul Putih, seperti namanya makamnya ini. Kulonun yang di depan saya ini ada makam atau makom ya yang bernama Eyang Sepuh Bajul Putih. Mungkin inilah yang saya maksud teman-teman ya. Jadi leluhur bangsa Jawa Duwipa itu karena dilecehkan, karena kulitnya putih, beliau diberi nama Eyang Bajul Putih karena kulitnya putih. Itulah yang memberi arah petunjuk kepada San Pukong atau Jenderal Chen Ho hingga sampai ke Tulungagung, yang kemudian setelah bisa menyamar menjadi orang biasa, Jenderal Chen Ho akhirnya bisa kembali lagi ke Ujung Galuh atau Surabaya dan sekitarnya. Kemudian beliau pulang lagi ke negaranya Tiongkok, namun di tengah perjalanan, menurut cerita yang saya dengar, beliau itu wafat di desa di bagian negara Champa, sekitar Champa sana ya. Pokoknya di Thailand, Vietnam, Myanmar, pokok daerah situlah. Saya tepatnya sudah lupa, semuanya agak lama mendengar cerita ini. Jadi Jenderal Chen Ho akhirnya wafat di tengah perjalanan, dan orang yang menolong beliau untuk lari ke sini, memberi arah petunjuk bagaimana agar selamat dari kejaran, beliau-beliau ini disebut sebagai dengan sebutan Bajul Putih. Seperti teman-teman ya. Jadi saya juga sudah meminta izin sama eyangnya ini untuk bercerita. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kali ini saya mau naik ke atas, mau suatu hari di era tahun 90 saya mendapat kabar dari Raden Sumadi. Raden Sumadi itu orang Boyolali ya. Beliau dulu sering bertapa di sini, yang menceritakan kepada saya bahwa di sini ada makam orang Tionghoa atau orang Tiongkok ya. Itu sebagai bukti Jenderal Chen Ho atau orang-orang Jawa Duwipa di masa lalu itu pernah tinggal di sini. Sebentar teman-teman, saya mau sembahyang dulu, mendoakan eyang-eyang di sini. Teman-teman, itu di sebelah kanan saya itu ada seperti batu andesit. Itu seperti apa namanya, umpak ya, yang tempatnya kemenyan itu. Kali ini saya akan naik ke atas teman-teman. Saya akan lihat, saya pernah dikasih tahu sama Raden Sumadi atau Mbah Sumadi, katanya dulu ada makam orang-orang Tiongkok atau Tionghoa. Seperti itu teman-teman ya. Kalau dilihat dari batu bata di sini ukurannya kecil-kecil, batu bata era modern. Nah ini batu bata, nah ini batu batanya era-era
Kamardikan teman-teman ya. Oh, ini ada agak yang besar, ini mungkin agak kolonial, era kolonial. Seperti itu teman-teman ya. Menurut kabar, ini sekitar 18 cm. Ini diperkirakan ini 18 cm diperkirakan adalah era-era kolonial atau Mataram Islam. Batu-batu bata merahnya ya agak jumbo tapi tidak begitu besar teman-teman ya. Menurut kabar yang saya dapat lagi oleh warga, namun warga tidak mau menunjukkan tempatnya. Di sini terpendam sebuah arca ya, namun arca tersebut itu sudah tanpa kepala. Entah arca siapa, saya tanya, katanya ada bajunya tapi apa namanya, ada bajunya cuma tidak jelas itu arca dewa siapa. Ini juga ada orang bikin petilasan ya. Oke, katanya dari sini turun lagi ke bawah terus ke kiri. Oke, kita lanjutkan penelusuran kita teman-teman ya. Yang tempatnya orang Tiongkok pernah bertempat tinggal di sini. Oh, ini adalah jalannya. Katanya keturun ke bawah terus ke kiri. Waduh, sudah roboh teman-teman. Oke. Nah, inilah yang dimaksud apa namanya, orang Tiongkok pernah sampai di sini, atau original Chenhu Pedang Bawang pernah sampai di sini oleh anak cucunya, juga pernah dikunjungi. Nah, ini di atas ini teman-teman ya. Mungkin ini adalah tempat ibadah orang Tionghoa yang pernah datang ke sini dulu. Mungkin yang pernah datang ke sini sekarang sudah tidak ada ya. Tapi kita lihat batu, kalau batu batanya ini batu bata Kamardikan. Oke. Permisi Mbah. Oke. Inilah yang dimaksud makam Tionghoa dulu ya. Dulu ini katanya batu karang teman-teman ya. Dan di luar nalar ternyata betul yang saya katakan tadi, bahwa di sini dulu pernah ada candi. Nah, ini ada patahan batu ambang ya. Jadi memang betul Chenhu pernah datang ke sini. Ini buktinya, bekas makam setengah lingkaran ini adalah makam daripada raja atau Jenderal Chenhu yang ditolong oleh orang-orang Jawa Dwipa yang bernama Mbah Bajul Putih. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah sisa-sisa candi di masa lalu. Memang betul di sini ada candi ya. Ini adalah bukti real. Itu patok nisannya itu adalah batu ambang yang bagian seperti bagian bawah teman-teman ya. Jadi seumur orang jarang ke sini teman-teman. Ini adalah bekas candi ya. Batu andesnya sangat besar sekali. Memang betul di sini masih tersimpan beberapa arca, namun dirahasiakan supaya tetap lestari di sini dan tidak dipindahkan di museum. Seperti itu teman-teman ya. Sebentar saya mau berdoa untuk leluhur teman-teman.
Teman-teman, suatu hari saya pernah mencari tempat di utara Gunung Kimpul ini yang bernama Tunggak Sewu ya. Tunggak Sewu cenderung mirip rumah orang Dayak di Kalimantan. Nah, jadi cerita saya ini itu ada benarnya. Karena apa? Orang-orang Jiahua Dwipa itu memang berkulit putih seperti orang Tiongkok. Namun mereka itu bukan orang Cina teman-teman ya, tapi leluhur orang-orang Cina di masa lalu yang membabat tanah Jawa Dwipa ini. Kemudian kerajaannya diserang oleh keturunannya yang Diarsa yang mendirikan Sriwijaya hingga Kocar-Kacir, yang selamat bersembunyi di hutan-hutan, sedangkan yang tertangkap dibantai. Yang lari disebut orang Melayu atau Malayu, yang sekarang ada di Sumatera, di Malaysia. Itu adalah orang-orang Jawa Dwipa yang dalam melarikan diri disebut orang Melayu. Kemudian yang tinggal di Kalimantan disebut orang Sarawak, sengsaranya awak atau sengsaranya aku, seperti itu. Orang Kedah itu sama teman-teman. Jadi cerita ini seperti itu teman-teman. Dari sini kita bisa bercerita bahwa leluhur bangsa Jawa Dwipa ini berkulit putih, orangnya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, dan cantik-cantik. Tentara yang sangat terkenal itu namanya tentara Jaran Goyang. Makanya di Ponorogo itu ada namanya Reog Ponorogo. Itu adalah simbol dulu adalah berangkat daripada tentara Jaran Goyang teman-teman ya, yang dikalahkan oleh pasukan Sekitia atau Saka, yang kemudian merubah kehidupan atau alur cerita dari orang-orang Jawa Dwipa yang berkulit putih menjadi orang-orang Saka sampai sekarang. Dan orang-orang sekarang ini juga masih keturunan orang Jawa Dwipa, tapi masih tinggal sedikit, limited atau sudah punah. Tinggal sedikit ada, tapi tinggal sedikit teman-teman ya. Hanya orang-orang yang terpanggil itulah keturunan Jawa Dwipa asli, namun wajah dan tubuhnya sudah berubah. Yang asalnya berkulit putih sekarang menjadi kuning langsap. Nah, dulu anak cucunya pernah datang ke sini yang dari Tiongkok, kemudian untuk menghargai jasa sang jenderal yang bernama Jenderal Chen atau Chen Ho, maka didirikanlah masjid hijau di, kalau nggak keliru, di Sidoarjo itu ya, kalau nggak Surabaya. Nah, itu untuk menghormati kepahlawan sang Laksamana Cheng Ho yang pernah datang ke sini ya, yang sampai berlari di sini untuk selamat dari kejaran orang-orang yang mengejarnya di masa lalu teman-teman ya. Nah, bukti otentik ini adalah ada batu ambang dan batu andesit bahwa di sini dulu ada kehidupan yang lebih lama sebelum cerita Pangeran Benowo. Jadi Pangeran Benowo itu juga sekarang lain ceritanya teman-teman ya. Dulu waktu saya tahun 90 yang orang tua bercerita bahwa siapa Pangeran Benowo itu adalah putra daripada Mas Karebet yang kalah perang dengan siapa namanya Sutawijaya. Maka beliau mengalah dan lari ke Ngerawa Tulungagung. Namun di sini tidak kerasan, akhirnya beliau kembali lagi ke yang sekarang Jawa Tengah dan wafat dimakamkan di sana. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sementara hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, pecinta artefak Nusantara, sekian, terima kasih. Terima kasih pula yang telah setia mengikuti perjalanan sejarah dan budaya saya hari ini mengunjungi sebuah makam etnis Tionghoa yang ternyata di dalamnya itu adalah batu andesit, reruntuhan daripada sebuah candi. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Jas merah, jangan sekali melupakan sejarah.